Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita mulai ya untuk perkuliahan ini ya. Kita insya Allah akan bahas untuk kali ini perihal faktor kunci atau faktor-faktor yang menentukan ya keputusan perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri. Ya. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang FDI ya, Foreign Direct Investment ya. Untuk yang pertemuan saat ini, kali ini insya Allah kita bahas tentang faktor-faktor untuk keputusan berinvestasi di luar negeri. Ya. Yang beberapa faktor diantaranya ya adalah adanya batasan perdagangan. Ya. Kebanyakannya dilakukannya tindakan atau kebijakan pemerintah. Ya. Jadi adanya tindakan atau kebijakan pemerintah diantaranya seperti adanya tarif, ya, tarif impor, ya, kuota impor, ya, atau pembatasan ekspor atau pembatasan jasa-jasa yang boleh dilakukan oleh orang lain atau orang asing di negara tersebut atau di negara yang lain. Nah ini salah satu faktornya. Ya. Ambil contoh ya, kalau misalnya kuota impor itu ya sudah ada kuota beras, ya, kemudian ada kuota kuota bahan-bahan misalnya tepung dan sebagainya, ada kuota garam ya kan, itu ada kuota impor. Nah untuk tarif ini kita mengenal ada tarif, misalnya tarif impor untuk barang mewah misalnya, ya, atau tarif-tarif impor yang lain untuk barang-barang yang lain. Ya. Untuk jasa ya, jasa ini ya hingga saat ini itu tentunya masih ada beberapa jasa yang belum bisa beroperasi di negara lain, terutama dari negara lain untuk beroperasi di Indonesia ya. Di antaranya adalah jasa di bidang kesehatan ya atau jasa di bidang konsultan hukum. Nah, ini tentunya yang perlu pahami sana ya. Yang berikutnya adalah ya ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja ya. Yang mana biaya tenaga kerja di berbagai negara itu berbeda, sehingga perusahaan membuka usahanya itu ya dengan menganut pertimbangan tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan tenaga kerja yang ada di negaranya. Jadi seperti halnya perusahaan-perusahaan Jepang ya, atau perusahaan Amerika itu membuka pabriknya ya, atau perusahaannya di luar negeri yang mana biaya tenaga kerjanya itu lebih murah dibandingkan tenaga kerja atau biaya tenaga kerja yang ada di Jepang atau di Amerika. Nah, yang ketiga adalah perusahaan dapat melindungi aset yang tidak nyata. Ya. Aset tidak nyata ini ya ini menjadi suatu keunggulan kooperatif sampai sekarang. Ya. Ya, contohnya apa? Teknologi. Nah, jadi kalau ada negara yang tidak peduli terhadap penegakan hukum HKI, hak kekayaan intelektual, maka itu menjadi suatu pertimbangan bagi investor untuk tidak melakukan kegiatan usahanya. Nah, itu. Ya, takutnya juga usahanya akan menjadi bumerang. Dia buka usaha di negara lain, tapi negara lain itu bisa mengambil alih teknologinya dengan begitu mudah dan begitu cepat. Nah, itu. Ya. Atau misalnya selain teknologi adalah manajerial atau branding atau merek dan sebagainya. Ya. Ini yang tentunya. Nah, yang berikutnya ya adalah adanya integrasi vertikal ya. Jadi ada permasalahan konflik antara perusahaan hulu dan hilir ya dapat dipecahkan ya. Jika ada yang diintegrasikan. Jadi dalam artian di sini ya pengertiannya ya, perusahaan itu tidak mungkin ya
produksi itu langsung 100% itu sendiri, tapi juga dia berfungsi atau berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk menghasilkan suatu produk. Nah, ini salah satu yang bisa terpecahkan. Kemudian adanya siklus hidup produk. Nah, kita tahu ya, di negara-negara yang masih banyak penduduknya, yang dia yang kelas menengahnya itu masih banyak, kemudian banyak yang usia mudanya, itu artinya siklus hidup produknya itu masih lama dibandingkan dengan negara-negara yang mempunyai penduduk ataupun masyarakat atau warga negara yang dalam jumlah yang lebih sedikit. Kemudian usianya sudah usia lanjut. Nah, ini otomatis kan daya konsumsinya tidak akan lama dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki penduduk usianya masih usia muda atau usia produktif. Nah, kemudian adanya untuk pada saat produk itu mencapai puncak atau maturitas, ya, maka perusahaan dapat menekan biaya. Nah, di mana ya dengan cara apa? Mengimpor produk tersebut dari luar negeri, yang mana investasi itu dilakukan. Jadi contohnya misalnya selain tadi pada siklus produksinya, tapi kalau tiba-tiba dalam kondisi tertentu ada permintaan dari dalam negeri yang begitu besar, nah, maka perusahaan dapat memenuhinya dari produk yang diproduksi di luar negeri atau luar negara yang mana perusahaan tersebut menempatkan investasinya. Nah, ini yang tujuannya atau poin-poinnya, ya, alasannya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ya, adanya pelayanan diversifikasi para pemegang saham. Ya. Jadi di sini tentunya akan memperoleh kemudahan untuk memperoleh modal. Ya, mengapa? Karena perusahaan itu tidak sepenuhnya melakukan investasi membawa uangnya dari negara asal ke negara luar, tapi juga bisa mengadakan partnership, ya, atau kongsi atau kerjasama dengan apa? Dengan pengusaha-pengusaha yang ada di negara tersebut. Nah, sehingga ya ini bisa lebih menguntungkan dari mana? Dari sisi investasi ataupun pengeluaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini beberapa hal ya yang menjadi suatu perhatian dari alasan-alasan mengapa perusahaan melakukan investasi. Dari sini ada yang ditanyakan. Baik, ya. Kalau gitu nantinya monggo nanti untuk penjelasannya bisa dilihat di channel YouTube Prodi Wirausahaan, ya. Untuk perkuliahan kali ini ya, Pak Aris cukupkan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.